Oke, materi kita hari ini kita masuk tentang apa itu fungsi ketahanan ya. Fungsi ketahanan. Fungsi ketahanan ini biasalah ya kalau kita mempunyai variabel acak. Coba kita review dulu lah ya tentang StatMat. Jika ada variabel acak X ya, X, maka itu ya. Maka yang pertama kalian tahu fungsi densitas peluangnya. Apa notasinya fungsi densitas peluang dari variabel acak X? F kecil X. F kecil X, betul ya, F kecil X. Ini adalah fungsi densitas peluang dari variabel acak X. Yang kedua, fungsi distribusi kumulatif. Apa notasinya? F besar X. F besar X, gitu ya. F besar X ini definisinya adalah peluang variabel acak X lebih kecil sama dengan nilai X, gitu kan ya. Ini definisi dari fungsi distribusi kumulatif. Nah, nanti kalau dia berupa variabel acak kontinu, maka dia nanti akan definisi dari ini, dari peluang X lebih kecil dari X, berarti integral batas atasnya adalah X. Ya, batas kirinya minta hingga ya di bawah fungsi densitasnya F, gitu ya. Karena X di sini sudah jadi batas atas, maka variabel acaknya jangan lagi X, ganti dengan yang lain, misalnya FT atau FU, DU, gitu kan ya definisinya. Itu fungsi distribusi kumulatif. Ya. Oke, sebagaimana dijelaskan di sini ya. Nah, biasanya kalau fungsi ketahanan atau variabel acak waktu ketahanan ya, waktu survival itu biasanya dinotasikannya dengan T. Jadi T ini adalah variabel acak waktu ketahanan. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau variabel acaknya T, berarti fungsi densitas peluangnya adalah F kecil T. Ya, seperti tadi yang review kita ya. Tinggal ganti aja, karena biasanya kalau variabel acak untuk waktu ketahanan, dia adalah notasinya huruf T. Ya. Dengan demikian, otomatis fungsi distribusi kumulatifnya atau cumulative distribution function CDF bagi variabel acak T adalah ini kan, F besar. Definisinya adalah peluang si variabel acak tersebut lebih kecil dari sebuah nilai. Nilainya katakanlah di sini T kecil. Nah, berarti kalau dia variabel acaknya kontinu, ya biasanya sih kalau waktu ketahanan namanya juga waktu ya, lamanya sampai terjadi sebuah kejadian gitu ya, nah, itu kan kontinu tuh, variabel acaknya kontinu ya. Berarti definisi dari fungsi distribusi kumulatifnya menggunakan integral. Integralnya
Kalau yang tadi kita mulainya dari minus hingga. Ya. Sampai X batas atasnya. Nilai ini nih, nilai X di sini. Kalau ini, kita mulainya dari 0. Mengapa mulainya dari 0? Mengapa mulainya dari 0, Karena tidak dari waktu minta nggak ada yang hingga? negatif. Karena waktu nggak ada nilai negatif, Pak. Ah, betul. Karena waktu tidak ada nilai negatif, ya. Paling kecil itu 0. 0 juga adalah pembulatan biasanya. Ya. Katakanlah misalnya satuannya itu bulan, gitu ya. Dia misalnya baru 1 hari udah meninggal, gitu misalnya. Ya, berarti itu nanti dicatatnya 0. Oke, jadi batas kirinya kita mulai dari 0. Karena variabel acak T ini nilainya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Ya. Jadi ini apa nih, menyatakan apa? Dia menyatakan peluang waktu ketahanan hidup. Ya. Peluang waktu bertahan lebih kecil dari T gitu. Jadi misalnya berapa sih peluang bertahannya cuma 1 bulan gitu. Berarti peluang T lebih kecil dari 1. Berapa sih peluang lulusnya kurang dari 8 semester misalnya. Berarti peluang T lebih kecil dari 8. Itu kan? Nah, sekarang kebalikan dari fungsi distribusi kumulatif, inilah yang kita sebut dengan fungsi ketahanan. Jadi kalau fungsi distribusi kumulatif definisinya adalah peluang lebih kecil dari T, maka kalau fungsi ketahanan itu definisinya adalah peluang lebih besar sama dengan T. Jadi berat garis bilangan ya. Ini garis bilangan variabel acak T. Ada sebuah nilai di sini. Sebuah nilai T kecil. Nah, kalau peluang T lebih kecil dari T, berarti daerah sini ya. Daerah sini nih, ke sebelah kiri. Ini tadi adalah fungsi distribusi kumulatif. Tapi kalau peluang T melebihi T, ya, berarti daerah sini ya, lebih besar ke kanan. Nah, ini yang disebut dengan fungsi ketahanan atau fungsi survival, ya. Fungsi ketahanan, fungsi survival, notasinya adalah S besar T. Tentunya, karena garis bilangan ini hanya terbagi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan, berarti jumlah keduanya harus sama dengan berapa? Kalau F besar T ditambah S besar T harus sama dengan berapa? 1. Harus sama dengan 1. Ya. Karena variabel acak T ini nilai-nilainya ya hanya dari 0 sampai T hingga di sini. Ini pun ya tadi batas kirinya 0. Jadi secara keseluruhan ya peluangnya itu harus sama dengan 1. Definisi fungsi peluang kan seperti itu. Nah, karena jumlahnya 1, berarti ST tentunya adalah sama dengan 1 dikurangi F besar T. Gitu kan ya? Oke. Secara matematis seperti itu. Sekarang secara makna. Apa sih maknanya fungsi ketahanan itu? Nah, ya balikin ke sini, ke definisi. Definisi fungsi ketahanan adalah ini. Berarti dia apa? Dia berarti menyatakan peluang individu bertahan melebihi waktu T. Jadi kalau saya bilang misalnya T-nya misalnya waktu bertahannya pasien COVID sampai meninggal misalnya, ya. Jadi kalau variabel acak T itu adalah waktu bertahannya pasien COVID sampai meninggal, misalnya ya, berapa peluang T
lebih dari sama dengan 14 hari misalnya. Nah, berarti ini artinya apa? Artinya berapa peluang si orang itu bertahan hidup, ya? Bertahan hidup itu artinya tidak mengalami kejadian yang kita pantau. Kejadian yang kita pantaunya apa? Misalnya meninggal, ya. Jadi berapa peluangnya si individu itu bertahan hidup lebih besar sama dengan 14 hari. Ya. Oke, secara definisi ya ST adalah peluang bahwa variabel acak T, variabel acak T-nya itu terserah nanti apa. Misalnya tadi ya, lamanya waktu seorang pasien COVID sampai dengan meninggal misalnya. Ya. Berarti definisi dari peluang T lebih besar sama dengan 14, berarti peluang dia bertahan hidup, ya, bertahan hidup artinya belum meninggal gitu ya, lebih dari sama dengan 14 hari. Nah, biasanya tanda sama dengannya tidak terlalu penting kalau di dalam variabel acak kontinu, ya. Jadi ada orang nulis sama dengannya ada, atau orang nulis tidak disertakan tanda sama dengannya, sama saja. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi katakanlah misalnya sedang kita pantau nih pasien COVID itu. Kalau T-nya 1 hari, berapa dia peluang bertahan melebihi 1 hari? Gitu ya. Jadi kalau T-nya 1, S1 artinya peluang bertahan lebih dari 1 hari. Jadi 1 hari itu dia masih oke gitu ya. Kemudian kalau T-nya 2, berarti kita pantau berapa peluang dia bertahan lebih dari 2 hari. Ya. Kemudian kalau T-nya 3, berapa peluang bertahan? Dia lebih dari 3 hari. Gitu ya. Nah, secara teori, fungsi ketahanan itu atau fungsi survival itu nanti bentuknya kayak gini nih. Yaitu ketika T sama dengan 0, nah di sini di titik 0 di ujung kiri, ya, di ujung kiri. Ketika T sama dengan 0, ya, peluang bertahan lebih besar dari 0-nya itu dipastikan 1. Ya. Jadi S0 peluang bertahan lebih dari waktu 0, peluang bertahan lebih dari 0 hari gitu ya. Itu 1. Ya. Katakanlah tadi ya pasien COVID, pas begitu dia terkena gitu ya, pas begitu dia terinfeksi gitu ya, tertular dari siapa gitu ya. Ya dipastikan dia bertahan sih di 0 hari mah gitu ya, karena baru aja kena gitu. Tuh. Tetapi nanti seiring berjalannya waktu, lihat sumbu datarnya dari 0 menuju hingga, peluang bertahannya akan makin menurun. Logis ya. Peluang bertahannya si pasien tersebut, peluang bertahannya itu akan makin menurun. Ya. Jadi secara teoritis nanti bentuk dari fungsi ketahanan itu atau fungsi survival itu kayak gini. Ya. Sampai suatu waktu dia nanti akan menuju nilai peluangnya 0. Jadi peluang bertahannya 0. Kalau peluang bertahannya 0 berarti si orang itu nggak bertahan lagi kan? Berarti mengalami kejadian yang sedang dipantau. Misalnya si pasien COVID itu ya meninggal gitu. Ya, meninggal. Jadi untuk setiap peristiwa minggu lalu udah dijelaskan, pastikan apa titik asalnya, gitu kan ya. Apa satuan waktunya, gitu ya. Kemudian apa yang menjadi titik akhirnya. Ya. Jadi kalau contoh COVID misalnya, saya menentukan titik awalnya sejak orang tertular. Misalnya gitu ya. Satuannya misalnya hari. Titik akhirnya apa? Misalnya meninggal. Ya.
Mungkin untuk hal yang sama, orang lain beda lagi dia menentukan mendefinisikan masing-masing nilai tadi. Misalnya ada peneliti kedua, dia menentukan titik asalnya kapan dia mulai tertular, misalnya gitu ya. Satuannya misalnya hari, sama berarti ya. Tetapi yang dia pantau misalnya terakhirnya itu, kejadiannya itu, titik akhirnya itu adalah dia mengalami kesembuhan, misalnya gitu ya. Dia menjadi imun kapan gitu, menjadi kebal kapan, gitu. Ya, menjadi kebal kapan. Ya, tetapi apapun nanti variabel acak yang dipakainya, ya dia nanti akan tetap sama kayak gini, ya. Jadi S hingga ini berarti adalah berapa peluang, gitu ya, berapa peluang bahwa dia menjadi imun, gitu ya, peluang dia menjadi imun di waktu yang sudah sangat lama, gitu. Jadi kalau T-nya itu ada waktu sampai dengan dia kebal, gitu ya. Kalau T-nya waktu sampai dengan dia kebal, berarti peluang T melebihi T, ini mananya adalah berapa peluangnya, gitu ya. Dia tetap tertular, gitu ya. Tetap ada virus di dalam badannya, gitu ya. Berapa peluangnya dia tetap ada virus di dalam badannya melebihi pada waktu melebihi T. Gitu. Jadi misalnya PT melebihi 14 hari, ini artinya berapa peluang bahwa dia itu masih ada, gitu ya. Masih ada virus di dalam badannya melebihi 14 hari. Berapa peluangnya? Gitu. Nah, peluang ini tentunya nanti makin lama akan makin kecil. Karena orang itu nanti lama-kelamaan akan jadi kebal. Gitu, ya. Lama-kelamaan akan jadi kebal. Jadi peluang ada virus di dalam tubuhnya, gitu kan, makin lama akan makin kecil. Oke, jadi terpulanglah ya variabel acak T-nya mau apa gitu. Tetapi yang minggu lalu dijelaskan harus ada 3 yang penting ya. Titik asal, satuan, ya, satuan dari waktunya, kemudian titik akhirnya, ya peristiwanya atau kejadian yang dipantaunya apa, kejadian yang ditelitinya apa. Gitu. Tadi saya sudah mencontohkan tentang COVID, mungkin orang berbeda titik fokusnya. Ya, ada orang yang titik fokusnya adalah kapan si pasien meninggal. Nah, kalau kapan sampai meninggal, berarti variabel acaknya itu adalah berapa peluang dia bertahan, gitu ya. Berapa dia peluangnya bertahan. Ada juga ada orang yang maksudnya bertahannya itu bertahan tetap hidup, gitu kan ya. Ada orang juga yang menelitinya misalnya kejadian yang ditelitinya adalah sampai dengan dia kebal, sampai dengan dia sembuh gitu. Kalau seperti itu mah variabel acaknya adalah berapa peluangnya dia masih ada virus di dalam tubuhnya. Jadi beda titik fokus. Secara teori seperti ini. Nah, secara praktek nanti dugaan dari fungsi survival, di sini saya kasih tanda topi ya. Nanti di dalam prakteknya dia akan seperti tangga. Akan seperti tangga. Mengapa? Karena kita tidak mempunyai data yang nilai-nilai variabel acaknya ini sangat kontinu. Ya. Jadi data kita mah nanti ya diskrit kayak gini. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu kan.
Tidak ada sampai misalnya 1,906 hari, ya nggak ada gitu, ya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak mulus kayak yang teoritis ini, melainkan dia nanti akan kayak fungsi tangga gini, gitu. Nah, dan di ujung kanannya, di sininya itu nggak mungkin tak hingga, nggak mungkin tak hingga. Mengapa? Ya, yang menelitinya juga capek kan kalau dia meneliti sampai dengan lama sekali kan, nggak mungkin dia. Jadi nanti data empiris, data hasil penelitian kita, ya paling lama ya sampai sini, sampai studi itu berakhir. Ya, paling lama sampai studi itu berakhir. Sehingga nanti kurvanya itu ya nggak bakalan sampai dia menyentuh angka 0 gitu. Jadi dia nanti mungkin akan berada di sebuah titik di sini. Oke. Jadi ingat secara teori yang sebelah kiri, namun secara praktek artinya secara data empiris, data hasil berdasar data hasil penelitian, kita mungkin dapatnya yang kanan. Gitu ya. Mungkin dapatnya